Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik kemudian menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh kekasihnya, TH, sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Selain itu, polisi menjelaskan, kasus ini terungkap saat pelaku mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin setelah kondisinya memburuk. Kejelian tenaga kesehatan yang mencurigai adanya tindak kekerasan memicu koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Direktorat PPA Polda Jabar hingga akhirnya laporan polisi dibuat. Setelah melakukan pengejaran selama 10 hari, tim khusus Polda Jabar berhasil menangkap TH di perumahan Geria Pecona, Ciparai, Kabupaten Bandung. Bahwa kami Kepolisian Negara Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026 telah menerima pengaduan atau laporan yang kami tuangkan dalam laporan polisi dari keluarga korban yang melaporkan telah terjadi peristiwa penganiayaan berat dan atau perampasan kemerdekaan orang dan atau penyanderaan terhadap korban dengan inisial YTR yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama TH. Atas laporan tersebut, tentunya kami pihak Kepolisian Jawa Barat melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sehingga kami berkeyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh laporan tadi. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pengejaran tersangka dan penetapan tersangka pelaku kejahatan tersebut. Peristiwa yang dilaporkan rekan-rekan media semua bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak berdaya. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruhnya. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di sebuah perusahaan nabati di Pasteur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa korban pindah ke Majalengka untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban
itu dicek di tempat kos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi, dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi bekerja di sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 11 barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan, dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap TH merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan Ricky Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV.